Di tengah angin senja yang mendesak, aku merasakan kekosongan waktu yang tanpa pandang bulu mengubah segala-galanya. Angin saat fajar memiliki rahasia untuk memberitahu Anda bahwa jangan kembali tidur. Cinta itu layaknya seperti angin. Kau tidak bisa melihatnya, tapi kau bisa merasakannya. Bahkan angin yang terhembus pun tahu kepada siapa rindu ini tertuju. Hempasan angin membawa sebuah kenangan dalam angan-angan. Jika angin bisa mengisi sunyi, lalu mengapa kau tak mampu mengisi hati yang sendiri ini? Membuai angan, menepis angin, kejujuran yang tidak bisa dicampur dengan kabar angin. Jadilah angin yang tidak memihak kepada api dan juga air. Jangan pernah menceritakan rahasiamu kepada angin, karena ia akan memberitahukan rahasiamu kepada pohon-pohon, bahwa kehidupan ini selalu berubah dan berputar. Angin menyapa saat di atas, dan kerikil akan menyambut kala di bawah. Welcome to my YouTube channel, A Full Adventure. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah perjalanan kali ini, saya dan rekan-rekan teman akan melakukan perjalanan ke sebuah bukit yang ada di Desa Kaya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yakni Bukit Donggia. Kami semua berangkat tepat jam 5 sore dengan perjalanan yang akan kami tempuh perkiraan sekitar 2 jam perjalanan untuk sampai ke lokasi. Kami berangkat yakni hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2020 yang rencananya kami akan ngecamp di sana malam ini. Sebenarnya saya berangkat ber-13 orang. Hanya saja teman-teman yang lain melakukan perjalanan lebih dulu dan saya pun ditinggal di belakang karena ada satu orang teman yang berboncengan dengan saya mempunyai kesibukan terlebih dahulu sebelum berangkat. Jadi saya sendiri memutuskan untuk menunggu dia dan mengutus teman-teman yang lain untuk berangkat lebih awal, dengan catatan mereka akan menunggu saya di tempat yang disepakati. Saya berdua pun melakukan perjalanan, di mana sepanjang perjalanan kami ditemani oleh silaunya matahari yang sebenarnya sudah beranjak turun untuk menghentikan siang yang akan menjadi gelapnya malam. Tidak hanya ditemani oleh silaunya matahari, kami berdua juga ditemani oleh dinginnya angin sore dan rindangnya pepohonan karet yang ada di sepanjang perjalanan kami. Karena memang kampung yang kami lalui ini mayoritas pengolahan karet, dan maklumlah kalau sepanjang perjalanan kami hanya kebanyakan pohon karet dan sangat kurang perumahan. Kami berdua pun terus melanjutkan perjalanan agar kami lebih cepat sampai ke tujuan di mana kami berdua akan bertemu rekan-rekan teman yang lain. Dan setelah beberapa lama kami bermotor, kami pun bertemu dengan teman-teman yang katanya mereka sudah lama menunggu kedatangan kami. Karena di tempat yang kami singgah adalah sebuah Indomaret, kami pun mampir sejenak, kemudian membeli sedikit bahan makanan yang akan kami santap malam nanti. Dan setelah semuanya terbeli, maka kami semua pun dengan sigap dan cepat melanjutkan perjalanan agar kami akan lebih cepat sampai ke tujuan kami. Pada saat bermotor, saya berpikir karena perjalanan yang akan kami tempuh masih sangat jauh, saya pun memutuskan untuk menghentikan video, lalu akan melanjutkannya malam nanti ketika kami sudah sampai di tujuan. Karena saya rasa ketika terus melanjutkan video ini, maka perjalanan kami akan terhambat.
Maka dari itu, kami pun menghentikan video dan cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Malam pun tiba dan kami pun sampai ke tujuan kami. Sembari kami membangun tenda, saya akan sedikit bercerita dengan perjalanan yang kami lalui tadi, sekalian dana yang kami keluarkan agar bisa masuk dan ngecamp di tempat ini. Ini mungkin akan menjadi sedikit sejarah dan pengalaman saya, karena memang saya akui beda dengan tempat-tempat camp saya sebelumnya. Baru kali ini saya ngecamp di tempat ini dengan melalui perjalanan panjang yang sangat menantang, melalui tanjakan yang tragis dengan jalanan yang sangat parah. Mungkin saya akan perlihatkan jalanannya besok pagi dikala kami akan pulang besok, karena walaupun saya mau memperlihatkannya tadi juga tidak bisa karena terlalu gelap di sana dan juga terlalu susah untuk mengeluarkan kamera dikala melalui perjalanan itu. Oke, di sini saya akan melaju pembahasan ke pembayaran untuk masuk ke wisata camp ini, yakni Rp5.000 per orang, dan saya rasa itu pembayaran yang bisa dianggap stabil untuk ngecamp di sini. Tapi bukan hanya itu. Tanpa kita ketahui sebelumnya, ternyata kita juga membayar berdasarkan dengan banyaknya tenda yang akan kami bangun, yakni satu tendanya itu dihitung 10.000 per orang. Dan menurut saya salahnya di sini penjaga tidak melihat bagaimana kapasitas tenda yang kami gunakan, karena sama saja pilih kasih ketika orang membayar Rp10.000 dengan tenda yang hanya berkapasitas 1-2 orang. Dan untunglah orang yang membayar Rp10.000 dengan membawa tenda berkapasitas 4-5 orang, bahkan 7-8 orang, karena hanya membayar segitu dan mendapatkan tempat yang luas. Ini bukan sebuah klarifikasi, hanya saja saya ingin mendirikan sedikit keadilan. Jadi dimohon berpikir jauhlah sebelum membuat aturan, karena sedikit pun kesalahan yang Anda buat maka akan merugikan orang lain, dan orang lain yang merasa dirugikan akan menceritakan kejelekan aturan-aturan salah yang Anda perbuat itu. Oke, mari kita melanjutkan ke ceritanya. Setelah kami bernegosiasi, kami pun hanya membayar 2 tenda, karena uang yang kami bawa hanya cukup membayar 2 tenda. Padahal tenda yang kami bawa sebenarnya ada 4, tapi kami rasa kami hanya punya cukup uang untuk pulang ketika membayar 2 tenda saja. Kami pun membayarnya lalu masuk ke dalam untuk beristirahat. Sesampainya kami di dalam, kami pun segera membangun tenda. Dan karena kami berpikir 2 tenda tidak cukup untuk kami semua, kami pun memutuskan untuk membangun 3 tenda secara diam-diam, dan mengatakan bahwa ketika ada penjaga yang akan meminta uang karena membangun tenda lebih dari yang kami bayar tadi, kami akan membayarnya. Itu pun ketika ada. Tapi ketika dilihat-lihat juga tidak ada yang menghampiri kami. Maka dari itu kami pun sedikit bahagia karena bisa membangun tenda yang cukup untuk tidur nantinya. Walaupun sebenarnya nanti masih sempit, tapi biarlah, yang penting nantinya tidak ada yang akan tidur di luar. Setelah semua tenda kami terbangun, kami pun duduk bersama, dan sebagian di antara kami memasak makan malam untuk kami santap nantinya. Dan untuk menghilangkan sedikit rasa lelah, kami semua sedikit bercerita juga sambil bercanda. Sembari itu ada yang berfoto, juga ada yang bernyanyi. Kemudian kita berbicara melangkah ke makan malam. Ketika semua makanan yang dimasak oleh sang teman perempuan matang, kami pun makan malam ditemani terangnya bulan, banyaknya bintang, dan serunya kebersamaan. Dan sialnya, setelah kami makan malam dan sedikit bertukar pikiran sekalian berdiskusi, hujan pun datang tanpa diundang, membuat semua orang berbondong-bondong masuk ke dalam tenda masing-masing. Dan saya pun mengambil kamera, kemudian membawanya ke dalam tenda karena
Air hujan membuat lensa kamera tersebut blur dan terpaksa saya menghentikan kamera di saat hujan. Sialnya, setelah saya terbangun dari tidur saya, jam sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Yang ternyata semalaman selama hujan saya tertidur dan kemudian terbangun pada saat subuh. Dan setelah sadar akan sudah jam sedemikian, saya pun keluar tenda. Dan di luar ternyata sebagian teman-teman juga sudah terbangun. Dan saya yang kedinginan kemudian mengambil kompor portable. Lalu saya memanaskan air untuk memasak kopi yang bertujuan untuk menghangatkan badan. Dan kami rasa kopi tidak cukup untuk menghangatkan badan kami. Dan tingkah bodoh pun terjadi, di mana kami memanggang tangan kami sambil meminum kopi karena sudah terlalu kedinginan. Setelah kopi kami habis, kami pun beranjak naik ke puncak bukit tersebut untuk menikmati pemandangan indah pegunungan yang lebih jelas di atas sini, yang dimana manapun mata memandang pasti ada saja gunung yang menyapa pandangan kami. Di sini kita bisa melihat jelas banyaknya orang yang ngecamp tadi malam di tempat ini. Dan selain itu, di sini kita juga disediakan tempat untuk berfoto, untuk dibuat sebuah dokumentasi yang dibawa ke rumah untuk dijadikan kenang-kenangan sebagai oleh-oleh dari Bukit Donggia Kahaya ini. Selain itu semua, di sini juga ternyata ada acara dari komunitas Alfamart Kabupaten Bulukumba yang memutar musik sekencang-kencangnya guna untuk memimpin para pemuda-pemuda camp untuk senam pagi, untuk menghilangkan rasa dingin dan juga agar tubuh kita semua sehat ketika bangun pagi yang diawali dengan aktivitas senam pagi. Mendengar panggilan dari kakak-kakak komunitas tersebut, sebagian dari rombongan kami minat ikut untuk meramaikan senam pagi tersebut. Sebagian hanya menonton, dan sebagiannya lagi kembali ke tenda untuk berfoto lagi, dan juga ada yang masih ingin tidur. Tapi saya tidak ada di antara ketiga bagian mereka karena saya masih asik menikmati pagi di bukit ini, sekalian mengambil dokumentasi untuk saya menguploadnya ke channel YouTube saya. Sedikit penyampaian untuk teman-teman, jangan lupa subscribe agar saya bisa semangat untuk terus membuat video. Salam anak camp. Dan setelah semua acara di sini selesai, kami pun kembali membereskan tenda, membersihkan pekarangan bekas tenda kami, dan berjalan untuk naik mengambil kendaraan kami yang kami parkir di pemukiman warga. Dan kemudian kami akan berangkat pulang ke rumah masing-masing. Jadi, untuk teman-teman yang masih penasaran dengan perjalanan yang kami lalui semalam, ya, dan terus ikuti saya, karena akhir dari video ini bukan di sini, melainkan masih sedikit panjang. Dan ini perjalanan yang kami lalui semalam. Jadi, bagi yang ingin kesini jangan di skip videonya dan nonton sampai akhir perjalanan agar kalian tahu bagaimana resiko untuk menuju ke tempat ini.
Cukup ekstrim bukan? Jadi, pesan saya untuk kalian yang ingin kesini, berbesar niat. Siapkan kondisi dana, kondisi kesehatan kalian, dan juga kondisi kesehatan kendaraan kalian. Apalagi bagi kalian yang seakan-akan berangkat malam, karena di sini ketika malam sangat gelap dan jarang sekali ada warga yang melintas. Jadi jangan dipaksakan, apalagi untuk berangkat sendirian dengan motor yang kurang sehat, karena itu akan membahayakan Anda dan meresahkan keluarga Anda. Dan untuk kalian para pemuda penikmat camp, jangan terlalu memaksakan keadaan yang bisa membahayakan diri Anda. Dan ingat, orang tua juga keluarga Anda menunggu kepulangan Anda, dan masih banyak orang yang ingin bertemu dengan Anda. Mungkin sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan pernah bosan menonton. Salam literasi, salam lestari, salam pemuda camp, dan salam dari saya, Aful Adventure.